أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan ngaji fikih. Buka dengan kirim al-fatihah untuk guru-guru kita ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwajihi wa auladihi ajma'in bi la Syekh Nazir Taifah Alhamdulillah Syekh Marfatullah Syekh Bajil Rasulullah qul madi wa Syekh min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasabu ilaihim wa ila Sayyid Zainuddin Al-Malibari wa ila Syekh Abdul Rahim bin Abdul Allah Abdul Alam fil Bari Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut membahas tentang zakat. Saya ulang-ulang lagi supaya makin mantap bahwa ini kalau kita Sabtu ya ngaji rukun iman, kalau Ahad nih ngaji rukun Islam. Rukun iman, cara iman kita, cara yakin kita kepada Allah, yakin kepada Nabi, kitab-kitab dan seterusnya. Nah, kalau rukun Islam nih lebih kepada amal. Bagaimana caranya sholat, caranya zakat, caranya puasa, haji dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk pada rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat, yang mana termasuk kewajiban bagi orang yang memang berkewajiban untuk itu. Jadi zakat itu pengertiannya, saya ulang lagi bahwa pengambilan zakat itu pengambilan harta yang khusus dengan cara yang khusus dan diserahkan kepada golongan-golongan yang khusus. Itu zakat. Sehingga tidak semua barang dizakati, tidak semua hal dizakati. Nah, saya sempat ke beberapa daerah, beberapa tempat waktu waktu menjelang Idul Fitri. Nah, ini zakat becak saya, ini zakat mobil saya, ini zakat. Dia pikir apa-apa semua dizakati. Pemikiran demikian bagus, gitu. Karena zakat itu sendiri dalam segi bahasa itu ya penyucian. Zakat itu artinya suci. Nah, maka zakat itu artinya penyucian harta. Bagus juga, tapi kan masih kita perlu tahu yang hakikatnya secara syariat itu zakat itu diambil tidak dari semua barang. Tidak dari semua barang. Zakat itu dari daftar yang khusus. Hewan ternak itu pun tidak semua. Hewan ternak yang dizakati hanya unta, sapi, kambing. Kemudian barang dagangan. Kemudian emas, perak. Kemudian buah-buahan. Itu pun cuma anggur dengan kurma. Kemudian satu lagi makanan pokok. Pertanian atau makanan pokok. Nah, sekarang kita membahas tentang satu-satu. Zakat sudah pengertiannya. Kemudian harta-harta apa saja yang wajib zakati. Kemudian sekarang satu-satu kita bahas dari hal-hal yang wajib dizakati, yaitu pertama hewan ternak. Cuma 3 jenis hewan ternak dizakati. Apa itu? Unta, sapi, dengan kambing. Tidak ada kewajiban zakat pada hewan ternak selain 3 ini. Nah, syaratnya apa? Syarat wajibnya zakat apa? Syarat wajibnya zakat yang pertama kalau dalam hewan ternak ini yang pertama apa? Haul, dimiliki dalam selama setahun. Nah, kemudian yang kedua mencapai nisab. Nisab itu batasan wajib zakat. Kalau belum mencapai bilangan ini hewan ternaknya, maka belum wajib zakat. Nisabnya kan beda-beda. Kemarin nisabnya unta berapa? Pertama 5 ekor unta. Kalau masih punya unta baru 2 ekor, baru 1 ekor, yang tidak wajib zakat walaupun dimiliki bertahun-tahun. Tapi begitu dia sampai 5 ekor, nah, maka mulai dihitung bulan apa atau tanggal berapa dia mulai memiliki 5 ekor. Berarti dia sudah mencapai nisab wajib zakat. Maka tinggal dihitung. Setahun kemudian, kalau dia masih memiliki 5 ekor atau lebih, nggak berkurang, maka dia mulai wajib zakat. Nah, kemudian syarat yang ketiga apa? Saum atau diberi makan.
saya bukan diberi makan, digembala atau dia nyari makannya sendiri, tidak dicarikan makan oleh tuannya. Nah ini, jadi dia nggak dikandangkan. Biasanya kan yang normalnya di Indonesia biasanya begitu, sapi dikandangkan, orangnya nyari keliling, cari rumput atau beli rumput. Punya kambing juga demikian, kandang kambing 100, 200, jadi kandang semua. Nah, kemudian tuannya nyari rumput atau cari pakan, kemana-mana keliling-keliling baru dikasihkan. Nah itu tidak wajib zakat, walaupun punya 1000 ekor pun, karena itu tidak memenuhi syarat wajib zakat, yang nggak wajib zakat. Tetapi kalau mau sedekah ya bagus, kalau mau sedekah ya bagus, sangat bagus sekali. Kemudian yang terakhir juga, di antara syarat wajib zakat tidak dibuat kerja. Hewan itu nggak dibuat kerja. Unta nggak dibuat untuk mungkin nyiram tanaman. Kalau di mana? Kalau di Arab nyiram kurma itu ya pakai unta. Ya, karena nggak ada kerbau kan. Kalau di sini ya misalkan sapi dibuat apa begitu kerja, maka itu tidak wajib zakat. Nah kemarin kita sudah membahas pertemuan kemarin berapa nisabnya sekarang. Kalau haul sudah jelas setahun. Kalau syarat yang berikutnya tadi yang ketiga tentang digembala juga kita udah ngerti. Nah sekarang yang berbeda-beda nih masalah nisab, masalah batasan wajib zakat. Berapa batasan wajib zakat? Kalau unta kemarin awalnya mulai dari 5 ekor. Kalau sudah 5 ekor mulai wajib zakat. Berapa wajib zakatnya? Yang dikeluarkan berapa ekor? Nah, kemarin 5 ekor unta, yang dikeluarkan 1 ekor kambing. Berapa tahun? Setahun atau 2 tahun. Nah yang setahun yang 2 tahun ini gini pembagiannya. Kan lumayan tuh perbedaannya setahun dengan 2 tahun. Jadi kalau untuk yang umur setahun itu kambing biri-biri. Kambing biri-biri, kambing yang bulunya keriting itu. Nah, kalau yang 2 tahun itu kambing kacang, ya, yang kambing yang bulunya bulu rambut, nah, yang bulunya lurus, nah, gitu, yang semacam etawa kayak gitu-gitu. Nah itu yang 2 tahun. Jadi kalau dia ngeluarin biri-biri itu setahun. Kemudian kalau yang dikeluarkan tuh kambing kacang, kambing bulunya bulu lurus, bulu rambut, itu umur 2 tahun. Kemudian nanti meningkat kalau 10 ekornya udah untanya sudah sampai 10 ekor, maka jadi 2 ekor kambing, 15 3 ekor kambing. Mulai 20 4 ekor kambing. 25 baru 1 ekor unta, umur setahun. Dan seterusnya, nanti bisa diingat-ingat lagi di catatan-catatannya bahwa yang wajib dikeluarkan ketika memiliki unta sekian ekor adalah ada kalanya kambing, ada kalanya unta, tergantung sampai berapa, sampai mana nisabnya, sampai mana batas kepemilikan dia terhadap unta-unta tersebut. Nah, sekarang berikutnya yang sapi dengan kambing. Nah, kalau sapi berapa? Kalau sapi sekarang kita tulis. Kalau sapi ini agak sedikit, maksudnya tidak sepanjang unta ketentuannya. Kalau sapi awal nisabnya adalah 30. Nisab, apa nisab? Batas diwajibkannya zakat. Batas bilangan diwajibkan. Apa nisab itu? Nisab itu batas diwajibkannya zakat. Yang pertama, ketika sapi sudah sudah berbilang 30 ekor sapi, sudah memiliki 30 ekor sapi sampai 39, maka yang dikeluarkan adalah 1 ekor sapi, 1 tahun. Jadi 30 sampai 39 sapi yang dikeluarkan, 1 sapi 1 tahun. Kemudian berikutnya 40 sampai
69. 40 sampai 59. Keliru. Sampai 59 ini satu sapi 2 tahun. Satu sapi umur 2 tahun. Karena kalau sapi setahun kan belum belum poel. Masih kecil. Kalau 2 tahun baru dia sudah poel. Ya. Atau kadang-kadang belum poel juga, cuman baru sempurna gigi-giginya. Itu kalau 2 tahun. Jadi lebih besar. Nah, berikutnya 60 sampai seterusnya patokannya setiap 30 seperti ini. A, kemudian B. 30 ini yang dikeluarkan A, kemudian setiap 40 maka B. Jadi kalau misalkan 60 berarti berapa? 60 berarti 2A, 2 ekor sapi 1 tahun. Jangan 65 masih sama, 2 ekor sapi 1 tahun. Kalau sampai 70 berarti berapa? 1 ekor sapi 1 tahun plus 1 ekor sapi umur 2 tahun. Kan 40, setiap 40. Jadi kalau 70 kan berarti kan kelipatan 31, yang kelipatan 40 1. Jadi kalau 70 satu sapi umur setahun dan satu sapi umur 2 tahun. Kalau 80 berapa? 2 ekor sapi 2 tahun. 2 ekor sapi 2 tahun. 90 3 ekor sapi, ya kan tinggal 30 berarti kan kelipatan 33 kali. Nah, 3 ekor sapi 1 tahun. Setiap 10 kelipatan 10 berubah. Setiap kelipatan 10 berubah jumlah yang dikeluarkan atau jenis sapi yang dikeluarkan. Itu kalau sapi. Jadi mudah. Jadi cuma sampai 30 sampai 39 selesai. Nanti sampai 60 seterusnya. 60 seterusnya ke atas, setiap 30 ekor sapi maka yang dikeluarkan setiap kelipatan 30 satu sapi setahun. Setiap kelipatan 40 satu sapi 2 tahun. Kemudian kambing. Kalau kambing ini juga nggak terlalu panjang. Awal nisabnya adalah 40 sampai 40 ekor sampai 120. Jadi punya kambing 40 ekor sudah mulai wajib zakat. Kalau memenuhi syarat. Biasanya orang Indonesia kan jarang, ada nggak yang digembala full? Hampir tidak ada kayaknya. Hampir tidak ada. Jadi sampai kalau di beberapa kitab itu dijelaskan kalau sampai dikasih makan, itu kok olifat tuh hasilnya dikasih makan, bukan digembala, dikasih makan lebih dari 2 kali aja dalam setahun, itu udah nggak wajib zakat. Kewajibannya sudah gugur. Nah. Tapi kalau punya kambing sampai ratusan banyak di Indonesia, masih banyak. Tapi kalau memenuhi syarat sampai semuanya itu jarang. Tapi kalau di Arab, di beberapa daerah-daerah luar, itu banyak sekali. Mereka gembala di padang yang luas sekali itu. Kambing sampai ratusan, sampai ribuan ya biasa. 40 ekor sampai 120 ekor, maka ini keluarkan 1 ekor kambing. 1 kambing. Nah, 1 kambing. Kemudian yang dikeluarkan 1 kambing umur berapa? 2 pilihan. Kalau mau kambing yang dikeluarkan biri-biri berapa? 1 tahun. Kalau yang dikeluarkan kambing kacang berapa? 2 tahun. Nah, kemudian 121 sampai 200. Ini 2 kambing. Berikutnya 201 sampai 300.
3 kambing. Mudah kalau kambing. Nah, berikutnya setiap 100 naik 1 kambing. 400 berarti berapa? 4 kambing. Jadi 400 ke atas, setiap 100 1 kambing. Setiap kelipatan 100 sama dengan 1 kambing. Mulai 300 301 ke atas ya, berarti 301 ke atas ya. Mulai 301 ke atas sampai 400. 301 ke atas, setiap 100 1 kambing. Jadi mulai 301 sudah mulai sampai 400 1 kambing. 301 1 kambing sampai 390 4 kambing ya, 4 kambing. Nanti 401 sudah mulai 5 kambing. 500 juga tetap sampai 5 kambing dan seterusnya. Jadi kalau kambing mulai bilangan 40 ekor sampai 120 ekor pertama ini, maka masih satu kambing. Kemudian 121 ekor sampai 200 yang dikeluarkan 2 kambing. 201 sampai 300 3 kambing. 301 ke atas nanti setiap nambah 100 nambah 1 kambing. Dan seterusnya. Apanya tuh? Umurnya? Kalau sudah mempunyai ya. Ya, enggak, usianya 2 tahun. Ya. Kalau yang mengeluarkan sama. Tidak ada jumlahnya, sama-sama. Waktu beda umur saja umurnya. Kalau mau mengeluarkannya pakai biri-biri yang kambing domba, berarti yang umur 2 tahun. Nah, kalau yang pakai kebalik. Kalau yang biri-biri umur 1 tahun. Kalau yang kambing kacang berarti umur 2 tahun. Membedakan umurnya saja. Jadi boleh tadi mulai yang kan sama kayak di nisabnya unta, waktu unta masih 5 sampai 20 itu kan yang dikeluarkan kambing. Pilihannya 2 tadi. Boleh kita mengeluarkan pakai domba umurnya 1 tahun, jumlahnya sama. Saya mau ngambil misalnya punya 10 ekor unta yang dikeluarkan 2 kambing. Usia berapa? Ya, tinggal dilihat mau keluarkan kambing apa. Kalau kambing biri-biri umur 1 tahun. Kalau yang kambing kacang umur 2 tahun. Kalau diuangkan itu tidak. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak. Jadi dikeluarkan sesuai dengan arahannya. Jadi bentuk hewan. Sebagaimana juga kayak zakat fitrah. Dalam mazhab Syafi'i tidak diuangkan. Dalam mazhab lain karena mereka punya pemikiran, punya pemahaman bahwa maslahat atau kebutuhan manusia itu tidak selalu makanan pokok, ya kan, kalau zakat fitrah maka bisa diuangkan. Itu dalam mazhab lain, dalam mazhab Hanafi contohnya misalkan. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak, karena memang secara redaksi hadisnya itu yang dikeluarkan tuh itu, maksudnya kalau makanan pokok ya makan pokok. Mau yang nerima tuh butuh apa enggak ya sudah itu yang dikeluarkan. Begitu juga dengan zakat-zakat yang ini. Jadi nanti dikeluarkan berupa hewan ini. Ini sudah membahas 3 macam atau hewan-hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, mudah-mudahan Allah fahamkan dan
Mudah-mudahan wajib zakat juga lah. Nah, kita ngomongin apa namanya hukum yang kita tidak wajib. Kita tidak punya sapi seukuran segini, tidak punya unta, tidak punya kambing. Tapi kalau bicara-bicara atau membicarakan syariat-syariat Allah itu tentu ada nilainya, ada nilai pahala di sisi Allah. Ada pertanyaan di sini? Iya, untuk penyerahannya sebagaimana kita jelaskan kemarin bahwa golongannya 8. Ada 8 golongan itu, kepada asnaf 8 itu, yaitu fakir, miskin, gharib, kemudian apa namanya ibnu sabil, mujahid, gitu, fisabilillah, kemudian amil, apa lagi, fuqara, masakin, amil, gharib, mu'allaf, ibnu sabil, fisabilillah, apa yang kurang? Ya pokoknya 8 itu. 8 itu. Nah, untuk penyerahannya bisa langsung. Bisa langsung. Saya wajib zakat. Saya tahu siapa yang termasuk dalam golongan-golongan 8, langsung diserahkan boleh. Atau kalau misalkan tidak bisa, maka perlu ada badan atau ada lembaga yang mengurusi itu. Nah, makanya kalau di kita kan ada Basnas. Nah, maka kita serahkan ke Basnas. Nanti Basnas yang menyerahkan kepada yang berhak. Makanya kalau dulu di zaman masih apa namanya di zaman-zaman dulu, zaman Nabi, zaman sahabat, itu lembaga zakat itu, badan zakat itu memang amil itu mereka kerjanya nyari, mereka nagih, gitu. Mereka nagih siapa yang wajib zakat, nanti yang ngitung tuh bagian lembaga zakat itu, amilnya itu mereka ngitung. Kamu berapa punya ekor, berapa kambing? Ya nggak tahu, saya udah ngitung. Akhirnya mereka ngitung. Oh, kambing kamu 500, berarti 5 ekor kambing. Jadi sampai sahabat tuh kadang dari Madinah, gitu, itu ngambil zakat tuh ke Yaman. Dari Madinah ngambil zakat tuh ke Yaman, sehingga amil tuh emang capek betul. Dan itu yang diambil kan nggak cuma satu orang. Kemudian nanti kayak ngitung zakat pertanian, berapa ton penghasilannya. Kemudian zakat kayak perdagangan, yang ngitung dulu berapa jumlah semua perdagangan dia, barang dagangannya. Itu ribet. Makanya amil tuh pantas untuk dapat bagian zakat gitu. Tapi itu pun tidak banyak sebagaimana golongan-golongan yang lain. Tapi pada dasarnya sebenarnya zakat ini bisa langsung diserahkan. Kalau kita mampu, kita bisa, dan kita tahu siapa-siapa golongan yang berhak, langsung kita serahkan tanpa melalui amil bisa. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tidak mampu atau kita nggak ngerti kriteria mana yang masuk kriteria asnaf 8 golongan itu, nah kita bayarnya ke Basnas begitu. Nanti Basnas yang, tapi ya perlu ada transparansi ya. Perlu transparansi. Misalnya dari mereka mungkin ada dokumentasi kan, zaman sekarang kan maksudnya perlu itu, perlu. Bahwa diserahkan ke siapa, diserahkan kemana, kita ngerti. Karena tidak boleh di luar 8 golongan itu. Oh, ini untuk pembangunan pondok. Pondok itu lain, bukan zakat. Zakat itu haknya orang. Zakat itu bukan haknya bangunan, bukan. Zakat itu haknya orang, haknya perutnya orang miskin, sabil, pokoknya orang, bukan bangunan. Sehingga nggak boleh digunakan untuk yayasan, untuk masjid, untuk sekolah, untuk apa, bukan. Nah, kalau yang bangunan-bangunan tuh itu bukan, jangan diambil dari zakat. Ya mungkin gali dana lain lah sendiri. Mungkin apa namanya sedekah, infak, sedekah apa namanya yang lain. Tapi kalau zakat, nah itu sesuai dengan kriterianya, hartanya diambil dari harta yang khusus, caranya juga khusus, kemudian penerimanya juga penerima yang khusus. Nah, kemudian di sini tambahan lagi sedikit, wala yajuzu akhdhur rubba, dan tidak boleh apa namanya mengambil atau membayarkan hewan yang baru melahirkan. Anaknya masih ngikut, masih bayi, masih nyusui lah misalnya gitu, itu tidak boleh.
Maksudnya ini yang dibayarkan. Kalau di sini kan akhdhur rubba, bahasanya mengambil, tidak boleh ngambil. Berarti kan amil yang ngambil tuh. Amil ngambil ini yang baru lahiran. Nah, tidak boleh. Walal hamil, dan juga nggak boleh ngambil hewan yang sedang hamil. Tidak boleh bagi amil ngambil zakat tuh tidak boleh hamil. Wala ma tarakahal fahlu, dan juga tidak boleh ngambil hewan yang baru dikawin. Hewan yang baru dikawin. Karena pada umumnya, normalnya, biasanya memang kalau hewan habis dikawin itu mesti hamil. Jarangnya tidak hamil. Yang begitu. Jadi itu apa namanya, kriteria yang tidak boleh, hewan-hewan yang nggak boleh diambil oleh amil di dalam ngambil zakat itu. Jadi ya sesuai kriteria, mana yang sapi yang baru umur setahun, sapi yang 2 tahun, kambing juga mana yang setahun, mana yang 2 tahun, itu aja yang diambil. Yang lain-lain di atas ini boleh ya, misalkan kayak tadi di atas 2 tahun boleh apa enggak? Ya boleh, minimal umurnya itu 2 tahun atau minimal umur setahun. Kurang enggak boleh, lebih boleh. Tapi kayak kriteria tadi enggak boleh kalau misalkan dia sedang hamil atau dia baru lahiran masih nyusuin anaknya. Itu tidak boleh diambil oleh petugas zakat. Ada lagi pertanyaan? Gimana? Untuk fisabilillah, gitu. Untuk fisabilillah itu di dalam mazhab Syafi'i itu adalah sukarelawan orang yang berjuang untuk negara, sukarelawan. Dan ini memang dia perang, tentara, dan dia sukarelawan, nggak dibayar, gitu. Nah, lalu gimana kalau misalkan guru-guru ngaji atau ustadz-ustadz atau siapalah begitu, masuk nggak fisabilillah? Dia tidak masuk di dalam kriteria fisabilillah karena tidak perang. Tapi kan dia apa namanya, tidak mampu, ya tidak mampu jangan dimasukkan fisabilillah, masuknya ke fuqara atau masakin begitu. Kalau dia tidak mampu, memang sebagian pendapat ulama ada yang mengatakan bahwa memang perjuangan itu tidak selalu dengan senjata. Zaman-zaman dulu kan ya senjata, sekarang peperangan tidak hanya dengan senjata, bahkan dengan apa namanya, pikiran, yaitu apa bahasanya itu, ideologi, perang ideologi. Maka ulama-ulama mereka berjuang dalam sisi itu, dengan karya-karyanya, dengan para ulama itu mereka juga termasuk dikatakan fisabilillah. Ya, nggak ada juga yang mendapat demikian. Tapi alangkah baiknya kalau ini dari guru saya nyampaikan begitu. Alangkah baiknya kalau guru-guru ngaji itu bukan diberikan dari zakat, tapi mereka diberi, kalau mau ngasih guru-guru atau ngasih ustadz-ustadz itu adalah sebagai hadiah. Karena kalau zakat itu kotoran, zakat itu kan kotoran, zakat itu kan nyucikan harta, berarti yang dikasih itu kotoran. Oleh karena itu keluarga Nabi, ya para habaib Nabi dan keturunannya haram menerima zakat, tidak boleh menerima zakat. Walaupun mereka fakir, mereka miskin, tapi kalau karena mereka keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nggak boleh menerima zakat. Nabi gitu juga sama beliau, kalau ada nih harta apa namanya sedekah atau zakat tidak boleh diterima. Jadi kalau hadiah, kan hadiah ini kan unsurnya memuliakan. Hadiah kan ini pemenang, kita memberikan hadiah. Nah, dia itu unsurnya memuliakan. Kalau zakat tuh kita buang kotoran. Ini harta saya biar bersih, kotorannya dibuang. Nah, itu kotoran. Maka tidak boleh diberikan kepada orang-orang mulia. Maka guru saya nyampaikan, kalau untuk para kiai, para ustadz, para guru-guru ngaji, kalau mereka mau diberikan, jangan berikan, alangkah baiknya jangan diberikan dari harta zakat, tapi berikan hadiah. Ini hadiah, ini hadiah, ini hadiah. Tapi apakah mereka masuk fisabilillah? Menurut pendapat yang kuat, mereka tidak masuk dalam fisabilillah, kriteria fisabilillah. Kalau tidak mampu tuh jangan masukkan fisabilillah, jangan dipaksa masuk ke fisabilillah, masuk ke golongan fakir atau miskin. Dikasih, mereka berhak karena dia fakir atau miskin, dia monggo silahkan dikasih. Gitu. Tapi kalau dia memang biasa-biasa saja,
mungkin termasuk yang mampu dan termasuk orang alim, orang ulama, pejuang dalam apa namanya literasi atau dalam perang ideologi lah melawan orang-orang yang pemikiran sesat, maka dia tidak masuk dalam kriteria fisabilillah. Karena fisabilillah memang hampir tidak ada sekarang kok. Sekarang tentara-tentara semua digaji sama negara. Berarti kan dia nggak suka relawan, gitu? Nggak suka relawan. Oh, benar. Tidak relawan. Kalau emang perang untuk negara dikirim ke Papua atau dikirim ke mana ya, itu berhak untuk dikasih. Berhak untuk dikasih. Kalau emang dia dikirim oleh negara untuk itu, nah, dikirim oleh negara untuk itu. Ya, kalau mereka dia berangkat ke Palestina, nah, itu dikasih zakat, boleh. Makanya kalau untuk fisabilillah ini banyak perdebatan, ya, banyak perdebatan. Yang paling selamat ya tadi itu, yang paling selamat tadi memang fisabilillah itu ya sekarang tidak ada siapa yang kita kasih. Kalau tidak ada ya tidak usah ya kita alokasikan ke golongan yang ada, golongan yang ada. Tidak harus ada itu tidak. Ini supaya ada fisabilillah kasihlah ke guru-guru ngaji atau mana gitu. Supaya ada. Yo kalau tidak ada ya tidak usah diada-adakan. Dialokasikan ke golongan yang ada. Fakir miskin yang memang betul-betul tidak mampu kasih lebih banyak. Sesuai kebutuhan. Gitu. Jadi kalau yang berpendapat bahwa para ulama atau guru-guru ngaji Ustaz itu termasuk fisabilillah, mereka berdasarkan bahwa perjuangan itu tidak melulu dengan senjata, tetapi juga dengan pemikiran dan pena, dengan karya-karya, dengan penjelasan-penjelasan yang lurus. Itu mereka berjuang juga mempertahankan akidahnya umat. Padahal yang seperti itu, ya perjuangan itu mulai zaman dulu, tidak baru zaman sekarang. Karena ini kan istilahnya pendapat-pendapat kontemporer ya, masa kini. Padahal dulu-dulu juga faham Syiah, faham Mu'tazilah yang merusak, yang sesat itu juga sudah ada. Tetapi pendapat itu tetap nggak dipakai. Pendapat yang mengatakan bahwa para ulama itu termasuk fisabilillah memang nggak dipakai. Fisabilillah itu peruntukannya adalah untuk orang sukarelawan yang tidak digaji negara dan dia perang untuk negara. Gitu. Maka karena para ulama atau para ustadz atau guru-guru ngaji itu adalah orang-orang yang mulia ya, di sisi Allah, karena dia mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu-ilmu agama, maka alangkah baiknya boleh saja monggo, kalau mau dikasih boleh monggo saja, mengikuti pendapat-pendapat yang tidak populer, tetapi alangkah baiknya mereka diberi bentuk hadiah. Ini hadiah. Karena sekali lagi kita zakat itu bukan enak ya dikasih zakat. Hakikatnya khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah wahai Muhammad, kamu ambil dari orang-orang kaya itu shadaqatan, maksudnya zakat yang wajib. Tutahhiruhum, yang dengan zakat itu membersihkan harta mereka. Jadi yang dikasih ya kotoran, yang diambil zakat itu kotoran harta. Jadi kalau orang ngelihatnya nominal ya duit aja hijau matanya. Nah, kalau ngelihat hakikatnya sebenarnya itu harta-harta kotor. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Nanti akan kita bahas mungkin di berikutnya tentang satu persatu terkait asnaf atau golongan-golongan yang menerima zakat. Fakir itu siapa aja, miskin siapa, amil itu siapa, ibnu sabil, fisabilillah siapa, nanti akan kita bahas berikutnya. Ini masih belum kita bahas tentang zakatnya emas perak, zakatnya perdagangan, zakatnya makanan pokok, belum kita bahas satu persatu. Zakat terus. Kalau yang ada mau tanya tentang bab-bab yang sudah lewat, monggo, enggak masalah. Jangan sampai tidak bertanya karena pembahasannya sudah lewat. Sholat sudah lewat jauh. Itu kalau ada yang mau tanya tentang itu, monggo. Karena mungkin kadang-kadang ada yang belum tahu, mungkin belum hadir waktu membahas tentang sholat dan yang berkaitan dengan sholat. Cukup ya, mudah-mudahan Allah fahamkan kita, Allah beri taufik untuk kita ngamalkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.